rukun pertama dari 2 rukun puasa. Niat adalah rukun puasa. Nggak sah niatnya kalau dia tidak, nggak sah puasanya kalau dia tidak berniat. Kalau ada orang dari pagi sampai malam nggak makan, tapi nggak niat puasa, dia nggak dikatakan puasa. Paham nih? Dan niat itu pertama harus tegas. Harus tegas. Ya, jangan ragu-ragu. Besok puasa Ramadan, tegaskan dalam hati bahwa dia akan puasa Ramadan. Ya. Kemudian juga dia harus ta'yin, harus tentukan. Ini puasa Ramadan atau puasa apa? Dia harus tentukan. Paham? Karena puasa tidak satu. Puasa banyak macam-macamnya. Ya. Jadi seseorang kalau mau berpuasa, dia harus tentukan niat dalam hatinya. Ini puasa apa yang dia akan lakukan. Paham? Dia puasa apa yang akan dilakukan? Dalam hati saja. Saya niat puasa Ramadan. Saya niat puasa Ramadan. Dan niat ini dilakukan adalah pada malam hari. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai subuh. Itu waktu berniat. Dari malam hari sampai subuh. Itu adalah waktu untuk berniat melaksanakan puasa. Ya. Dan niat ini hukumnya wajib. Kata Rasulullah, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu ya sah atau tidaknya, diberi pahala atau tidaknya tergantung dengan niatnya. Walikulli imri'in ma nawa. Setiap orang dapat pahala dengan niatnya masing-masing. Ya. Dan berniat puasa itu hukumnya adalah wajib. Ya. Berniat puasa pada malam hari hukumnya adalah wajib. Mulainya adalah sejak terbenam matahari sampai apa? Sampai terbenam matahari lagi. Sampai terbit fajar. Itu adalah waktu untuk berniat, ya. Tapi kalau puasa sunnah maka tidak wajib berniat pada malam hari. Ya. Selama dia tidak makan atau tidak minum dari pagi, kemudian dia ingin berpuasa pada hari itu, misalnya jam 8, ya, dari pagi sampai jam 8 dia belum makan sesuatu, dia belum minum sesuatu, kemudian dia ingin berpuasa, maka dia boleh berpuasa pada puasa sunnah. Tapi kalau pada puasa wajib, dia harus berniat puasa pada malam hari. Kata Rasulullah SAW, man lam yubayyiti siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak memasang niat berpuasa ya sebelum waktu subuh, maka tidak ada puasa baginya. Barang siapa yang tidak berniat berpuasa ya sebelum waktu subuh, berarti waktunya terakhir adalah waktu subuh ya. Fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Ya. Kemudian apakah cukup satu niat saja untuk 30 hari atau harus niat tiap malam? Wa takfi niyatun wahidatun fi bidayati Ramadan. Dan cukup satu niat saja di awal Ramadan. Ya. Cukup satu niat saja. Misalnya kita akan menyambut puasa bulan ini. Ya. Puasa Ramadan tahun ini. Maka di awal Ramadan kita berniat untuk melaksanakan puasa sebulan penuh. Itu sudah dianggap cukup. Paham? Ya. Setelah maghrib misalnya kita berniat saya akan puasa selama sebulan penuh tahun ini. Maka itu sudah dianggap cukup sebagai niat. Dan dianjurkan untuk memperbaharui niat setiap hari. Dianjurkan memperbaharui niat setiap hari. Ya. Dan niat itu tidak boleh dilafazkan. Ya, tidak boleh diucapkan, cukup dalam hati saja. Karena niat itu maknanya adalah menyengaja untuk mengerjakan suatu ibadah dan tempatnya adalah dalam hati. Ya, tempatnya adalah dalam hati. Baik. Selanjutnya kita lihat tentang apa pembatal-pembatal puasa. Apa pembatal-pembatal
puasa. Pembatal puasa ada beberapa perkara. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ini pembatal puasa ini. Makan dan minum dengan sengaja. Karena rukun puasa yang kedua setelah niat adalah apa? Menahan diri dari makan dan minum. Kalau ada orang makan, dia tadi puasa, terus dia makan pukul 8 pagi, maka puasanya batal. Ya. Makan dan minum dengan sengaja. Ini penting nih, dengan sengaja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu." Makanlah kalian dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmu siyama ilal lail. Makanlah kalian, minumlah kalian, ya. Ya, sampai kapan kita boleh makan, boleh minum dalam puasa? Sampai terbit fajar. Dari malam kamu boleh makan, ya. Sampai kamu bisa membedakan antara gelapnya malam dengan terangnya siang, yaitu dengan terbitnya fajar. Tsumma atimmu siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam. Nah, jadi ya kita boleh makan, boleh minum sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, itu adalah awal mula kita puasa. Sampai kapan? Sampai apa? Malam, yaitu sampai datangnya waktu maghrib. Itulah waktu berpuasa. Dari terbit fajar shadiq, ya, sampai masuknya waktu maghrib. Itu adalah waktu berpuasa. Kalau ada orang tadinya berpuasa, terus dia makan dengan sengaja tanpa ada uzur yang membolehkan dia berpuasa, maka puasanya batal, ya. Maka puasanya batal. Ini kalau ada yang seperti ini, dia tadi puasa. Kebetulan di rumahnya hanya dia sendiri, nggak ada orang lain. Terus dia makan 3 piring, nambah pula, ya. Habis lauk semuanya. Padahal dia kata dia puasa. Maka orang ini berdosa dan dia wajib mengganti puasanya itu di luar bulan Ramadan. Wajib mengganti. Tapi kalau lupa, nasia, bukan tanasa, beda ya. Ada lupa, ada pura-pura lupa. Kalau benar-benar lupa bagaimana? Memang dia lupa, terus dia bikin kopi. Atau dia pesan nasi padang. Kalau bukan nasi padang, bukan lupa kali ya, benar-benar ingin berbuka. Dia lupa, terus dia makan, atau dia minum, atau dia hubungan suami istri dengan keadaan lupa. Apakah puasanya sah? Gimana? Nah, adapun orang yang lupa, lalu dia makan atau minum, maka puasanya sah. Maka puasanya sah. Dan kalau dia ingat atau diingatkan saat itu, dia harus berhenti. Ya, jangan ada orang puasa, tiba-tiba dia makan, ya kan? Diingatkan atau dia ingat, oh ternyata saya puasa, tinggal 5 suap lagi, tanggung, yang tanggung ini nggak boleh nih, dia harus tinggalkan saat itu juga. Atau ada orang puasa, ternyata dia lupa, dia ngambil nasi dan makan, ya kan? Makan walaupun banyak, walaupun dia udah nambah 2 kali, tapi memang lupa ini, benar-benar lupa. Terus dilihat oleh orang lain, bukankah kamu puasa? Oh iya saya puasa. Ternyata di piringnya masih ada 2 suap lagi. Yang 2 suap itu dia tidak boleh makan, sebab dia sudah ingat saat itu. Sebab dia sudah ingat. Jangan dibilang sayang tinggal 2 suap lagi. Ya kan, mubazir. Nggak, saat itu nggak ada mubazir. Saat itu kamu harus berhenti makan. Begitu juga minum. Paham ini? Kalau lupa dia makan, dia minum, maka dia tidak berdosa. Dan kalau dia ingat, dia menyempurnakan puasanya. Dia menyempurnakan puasanya. Walaupun misalnya udah asar, udah sholat asar, dia lupa, lalu dia makan, lalu dia minum, ya, puasanya tetap sah. Dia wajib melanjutkan puasanya. Kata Rasulullah SAW, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa yang lupa, kadang lupa itu jadi nikmat, ya kan? Lupa itu jadi nikmat. Tapi bisa juga jadi penderitaan kalau yang dilupakan pelajaran, ya kan? Tapi kalau lupa kadang-kadang terus kita
apa namanya melakukan sesuatu yang dilarang, dia tidak berdosa. Ya, kata Rasulullah, barang siapa yang lupa, sedangkan dia saat itu sedang berpuasa, lalu dia makan atau minum, dia lupa nih kalau dia sedang berpuasa, sampai dia makan atau minum, maka apa? Falyutimma saumahu, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Nggak batal puasanya itu, meskipun dia tadi makan atau minum dengan sengaja, tapi karena lupa, dia tidak batal puasanya. Kata Rasulullah, fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Allah memberinya minum, makan, dan Allah yang memberinya minum. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pura-pura lupa ya. Farriq baina nasiya wa tanasa. Bedakan antara lupa dengan pura-pura lupa. Tanasa itu pura-pura lupa. Pura-pura lupa padahal ingat gitu kan. Nah, ini nggak boleh nih. Paham ini? Taib. Ini pembatal puasa yang pertama, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Kecuali kalau dia lupa, maka dia tidak batal puasanya dan dia menyempurnakan ibadah puasanya itu. Dan dikiaskan kepada lupa adalah semua yang masuk melalui lambung kita melalui mulut. Ya. Contohnya apa? Contohnya seperti suntik-suntik yang mengandung makanan, bikin kenyang. Ini termasuk apa? Makan dan membatalkan puasa. Dan membatalkan puasa. Contoh dikatakan dalam Al-Fiqhul Muyassar, wa yufsidu saumu bis sa'ud. Dan puasa itu batal dengan sa'ud. Sa'ud apa? Dawaun yusabbu fil anfi, yaitu obat yang dituangkan ke dalam hidung. Ada obat yang dituangkan ke dalam hidung sampai ke tenggorokan, sampai ke lambung, itu membatalkan puasa. Wa bi kulli ma yasilu ilal jauh, dan segala sesuatu yang sampai ke dalam lambung kita. Ya. Walau min ghairil fami, meskipun bukan dari mulut. Mimma huwa fi hukmil akli wa syurbi. Segala sesuatu yang termasuk ke dalam kategori makan dan minum. Kal ibaril mughaziyah, seperti suntik-suntik yang mengandung gizi. Kalau suntiknya obat, nggak membatalkan puasa. Tapi kalau suntiknya mengandung gizi, makanan bikin kenyang, maka itu membatalkan puasa. Paham? Selanjutnya yang membatalkan puasa adalah yaitu bergaul suami istri di siang hari. Ya. Ini penting kita ketahui, karena nanti kita bakal punya istri. Yang perempuan bakal punya suami. Amin kan dong? Baik ya. Pada waktunya masing-masing. Di antara yang membatalkan puasa adalah bergaul suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Kalau malam hari silakan. Ya. Dan itu membatalkan puasa, kecuali kalau lupa tadi, lupa gitu kan. Nah. Dan kalau orang melakukan hubungan suami istri, ini penting ya, kalian ketahui. Yaitu kalau dia sengaja melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan pada siang hari, pertama, puasanya batal. Puasanya hari itu batal. Dia wajib taubat, wajib istighfar. Itu dia, wajib bertaubat karena dia melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah suruh menahan dari terbit fajar sampai malam, ya, summa atimmu siyama ilal lail. Dia wajib, dia puasanya batal. Ini resikonya nih kalau orang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Puasanya batal. Dia wajib taubat, wajib istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib mengganti hari yang dia melakukan hubungan suami istri itu. Ya. Satu lagi, dia wajib ya membayar kafara. Membayar kafara. Apa tadi risikonya? Puasanya batal. Dia wajib taubat, wajib istighfar, wajib mengganti hari yang dia melanggar itu, dan wajib membayar kafara. Membayar apa? Kafarahnya, dendanya. Apa dendanya? Dendanya itu pertama memerdekakan budak. Tuh dendanya yang pertama. Memerdekakan budak. Ada budak
cari tuannya, ya sampaikan ke dia saya mau merdekakan. Dan tuannya minta bayar sekian, dibayar. Kalau tidak ada budak, maka dia apa? Apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa terputus. Nah, itu dendanya itu. Apa itu? Berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak boleh terputus. Ya, sehari. Kalau dia terputus, dia ulangi lagi dari awal. Dia ulangi lagi dari awal. Paham ini? Yang ketiga, memberi makan 60 orang fakir miskin. Ya. Memberi makan 60 orang miskin. Nah, ini dendanya ini. Karena puasa itu di antara tujuannya adalah untuk mengendalikan seseorang dari nafsu makan dan juga dari syahwatnya. Ya. Dan inilah pembatal puasa yang paling berat, yaitu melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Lihat riwayatnya. Ya, Abu Hurairah berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sahabat biasa ngumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izja'ahu rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaktu. Kata laki-laki tersebut, wahai Rasulullah, celaka saya. Faqala malaka. Rasulullah bertanya, ada apa? Qala waqa'tu ala imraati wa ana shaimun. Saya melakukan hubungan suami istri dengan istri saya sedangkan saya sedang berpuasa. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, ini Rasulullah ini diberikan kabarkan oleh sahabat, wahai Rasulullah, saya ini celaka saya. Kenapa? Saya sedang berpuasa, kemudian saya melakukan hubungan suami istri. Kata Rasulullah, ya, apakah kamu punya budak untuk kamu merdekakan? Hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Ada budak yang untuk kamu merdekakan? Rasulullah marah enggak ke sahabat tadi? Rasulullah enggak marah, ya. Rasulullah langsung memberikan solusinya. Apa itu? Hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Apakah ada budak yang kamu punyai untuk kamu merdekakan? Qala la. Sahabat tersebut menjawab, tidak ada, budak enggak ada. Saya enggak punya budak. Zaman dulu orang punya budak. Ya, kalau dia melakukan pelanggaran, diantaranya melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, siang hari, ya, maka diantara kafarahnya adalah yang pertama apa? Memerdekakan budak, bebas dia. Ya. Kemudian sahabat tersebut tidak punya, wahai Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Budak enggak punya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tahu paham maksudnya berturut-turut? Tanpa terputus sama sekali. Nah, apakah kamu sanggup puasa 2 bulan berturut-turut di luar bulan Ramadan? Qala la. Saya enggak sanggup, wahai Rasulullah. Puasa 2 bulan berturut-turut itu saya enggak sanggup. Kemudian kata Rasulullah, hal tajidu it'ama sittina miskina? Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? 60 orang miskin. Bukan makanan yang sudah dimasak, tapi makanan pokok. Berapa kebutuhannya dalam sehari kamu berikan. Tadi sudah kita sebutkan, yaitu takarannya berapa? Berapa? 1 liter 125, 1 kilo 125 gram per hari. Ya. Dia mengatakan, saya enggak sanggup ngasih makan 60 orang miskin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW diam. Fabayna ma nahnu ala dzalik. Ketika kami dalam keadaan seperti itu, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamar. Ketika dalam keadaan itu ternyata ada yang ngasih kurma ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 keranjang. 1 apa? Al-araq itu keranjang. Sahabat tersebut melapor tentang kejadiannya yang dialaminya, ya. Kemudian datang, ya, apa namanya, seseorang yang membawa kurma ke Rasulullah SAW 1 keranjang. Kata Nabi SAW, aina sa'il? Di mana tadi orang yang bertanya? Faqala ana. Maka sahabat tersebut menjawab, saya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, khuz haza fatasaddaq bihi. Ambil ini kurma, sedekahkan, ya, untuk apa namanya, penebus pelanggaranmu. Faqala ar-rajulu a'ala afqaru minni ya Rasulullah. Apakah saya akan sedekahkan
kepada orang yang lebih miskin dari saya, wahai Rasulullah. Ini sahabatnya termasuk sahabat yang miskin. Dia melakukan pelanggaran di bulan Ramadan siang hari. Dia melakukan hubungan suami istri. Diminta memerdekakan budak, nggak mampu. Berpuasa 2 bulan berturut-turut, nggak mampu. Kemudian memberi makan 60 orang fakir miskin, tidak mampu. Lalu datanglah ya orang membawa sekeranjang kurma ya ke hadapan Rasulullah SAW. Pada saat itu mereka makan pokoknya apa? Kurma.